Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang peluang. Yang selanjutnya adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Setelah kemarin kita sudah belajar kaidah pencacahan, kombinasi, permutasi, kemudian peluang kejadian. Kita akan membahas frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian didefinisikan sebagai hasil kali banyak percobaan N dengan peluang kejadian. Jadi rumusnya frekuensi harapan itu disimbolkan F ya. FA, A itu adalah suatu kejadian, N itu adalah banyaknya percobaan, P-nya itu seperti kemarin apa? Peluang ya, masih ingat. Jadi nanti tinggal banyak peluang dikali banyaknya percobaan. Contoh, pada percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 300 kali, frekuensi harapan munculnya muka gambar. Masih ingat ya, uang logam itu N-nya ada berapa? N-nya 2 ya, yaitu gambar dan angka. Terus jadi gambarnya kan ada 1, berarti ini 1 ya. Kita cari peluangnya dulu. Peluang sama dengan NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 2, jadi peluangnya 1/2. Nah, untuk mencari frekuensi harapan itu tinggal N dikali peluang ya, banyaknya percobaan dikali peluang. Percobaannya 300 kali setengah, jadi ketemunya 150. Itu adalah frekuensi harapan. Paham ya? Itu saya contohkan satu nomor saja karena frekuensi harapan itu gampang ya. Untuk contoh yang lain kalian bisa mencari sendiri, banyak ya di internet. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement kejadian A dinotasikan, ini peluang, P itu peluang ya, A itu adalah kejadian, C di atasnya itu adalah artinya komplement, adalah peluang tidak terjadinya kejadian A. Jadi lawannya, kayak lawannya kayak gitu ya. Berarti ini peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. 1, kenapa 1? Karena kan kemarin sudah saya kasih tahu ya, peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. Jadi kalau 1 itu benar-benar terjadi kan, jadinya 1 dikurangi PA. Atau P A komplement ditambah P A itu sama dengan 1. Nah, contohnya dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya nomor prima? Dari 1 sampai 10 kita cari yang prima itu ada berapa ya. Terus bukan nomor prima, ini kan lawannya nomor prima ya. Berarti ini adalah komplement dari A-nya ini. Nah, kita cari yang A dulu. Kan tadi nomornya 1 sampai 10, berarti NS-nya 10 ya. Terus kita cari yang nomor prima. Prima itu kan ada 2, 3, 5, 7. Dah ya, berarti ada berapa itu? NA-nya 4 ya. 4, berarti peluang A-nya sama dengan NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 10, berarti 4/10, atau bisa dijadikan ke dalam bentuk desimal seperti ini, 0,4 juga boleh, atau misalnya mau disederhanakan jadi 2/5 juga boleh ya. Ini 0,4 supaya nanti kita mencari komplemennya itu gampang. Terus yang B tadi bukan nomor prima, berarti itu artinya A komplement ya, komplement, maka peluangnya P A komplement itu tinggal 1 dikurangi PA. 1 dikurangi PA nya tadi kan 0,4, berarti tinggal 1 dikurangi 0,4, ketemunya 0,6 atau 6/10 sama aja ya. Itu adalah komplement. Oke, saya rasa paham ya, semudah itu peluang ya. Kalian kalau misalnya belum paham bisa cari referensi yang lainnya. Kita lanjutkan, peluang gabungan dua kejadian. Untuk setiap kejadian A dan B berlaku P A gabungan, ini simbol gabungan ya. Oh, di sini sudah ada. Ini tuh namanya gabungan ya. Gabungan ini dibaca atau, peluang kejadian A atau B. Kalau seperti ini tuh dibaca dan, peluang A dan B. Jadi nanti bedanya apa? Nanti kita jelaskan ya. Lah, kalau PA gabungan B itu adalah PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Ini baca irisan ya. Nah,
Nah, kita lanjut ke contoh soal aja biar kalian paham. Dalam melambungkan sebuah dadu, jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima. Atau tadi itu apa? Gabungan ya. Masih ingat tadi gabungan? Lah, tadi kan dadu ya, dadu itu kan 1 sampai 6, berarti NS-nya ada 6. Terus bilangan ganjilnya ada 1, 3, sama 5, berarti PA-nya itu 3 per 6. Ini ada 3 atau 1, 2, 3 per 6, NS-nya kan 6, jadi 3 per 6. Terus bilangan primanya ada 2, 3, sama 5, berarti PB-nya itu juga 3 per 6 ya. Ini 3-nya dapat 1, 2, 3 ini ya, terus NS-nya 6 jadi 3 per 6. Paham sampai sini ya? Ya, kalian perhatikan di sini ada yang sama nih ya. Ini ada 3, ini 3, ini 3, ini 5, 5. Kalau ada sama, berarti itu namanya irisan. Irisan itu atau yang sama ya. Berarti PA irisan B itu kan 2. Ada 2 yang sama ya. Ini ya 3 sama 5 ya. Berarti kan ada 2. Berarti 2 per 6. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. PA gabungan B, gabungan itu atau ya, tadi kan soalnya atau, nanti kalau soalnya dan beda lagi nanti ya. Terus PA tambah PP dikurangi PA irisan B, PA nya 3 per 6, PP nya 3 per 6, terus dikurangi P irisan B nya 2 per 6. Ini ya 3 per 6, 3 per 6, 2 per 6, ketemunya 4 per 6. Disitu akan jadi 2 per 3. Jadi peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima adalah 2 per 3. Ini dengan catatan atau ya. Oke, saya rasa untuk video kali ini sampai sekian. Terima kasih kalian sudah menonton. Kita lanjutkan bab selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih, semoga jadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.